Kali ini akan diterangkan bab yang berkenaan dengan salah satu sunnah yang ini sudah mulai langka. Sunnah yang mulai langka, jarang dikerjakan oleh orang, yaitu memakai celak. Pakai celak. Pakai celak tak tengah lagi ya makin, pun tak ada dengan di makin pakai celak. Ya. Insyaallah Habib Abdillah bawa ni. Mana? Nak Habib Abdillah nyambi. Kuda nyambi ki Habib. Nak celaknya mana lagi? Kalau orang dulu pakai itu, tempat yang dari kuningan itu, ada kuning beda-beda. Makin tega bedana sobumon makin bom. Insyaallah mon sendi cak buang ki tikal ke bajimat. Mahal itu kalau ada sekarang katanya. Nah, ini yang praktis ini, Ini memang dari Tarim ya, dari Hadramut. Ini gampang, mudah. Ini kebetulan nih kan. Nah, kalau celaknya itu begini. Ini celak ya, dipakai untuk mata. Nah, kita akan praktek apa namanya? Sunnah-sunnah daripada pakai celak ini. Yang pertama, adab-adabnya pakai celak yaitu 3 kali. Mana 3 kali? 3 kali mata kanan. 1, 2, 3. 1. Alhamdulillah praktek. Ya. Coba langsung. 3 kali mata kanan. Syuting Habib Abdillah. Terus 3 kali mata kiri. Ada yang mengatakan 3 kali mata kanan, 2 kali kiri, biar witir, biar ganjil ya, jadi 5. Ada beberapa riwayat, tapi ini yang pertama 3 kali kanan 3 kali, kiri 3 kali. Celaknya nomor 2, pakailah celak pada setiap malam sebelum tidur. Makai celak itu waktunya sebelum tidur. Jadi benih kebayak gayaan nih kan, kebayak mondai dunga. Yang bagus sebelum kita tidur, malam mau tidur, udah habis witir, udah ini mari wudu, ongkak ke ketidungan. Nah, jadi kita itu bagus siapkan di atas toilet kita, di atas atau di lemari kita. Jadi pas mau tidur pakai celak. Ya, ini manfaatnya untuk kekuatan mata, untuk kekuatan pandangan, supaya disehatkan oleh Allah. Ya, orang mau sakit mata susah gitu. Ya, apalagi kena problem dengan mata, kemudian trahum, jarak pandang ini itu susah ya. Makanya di antara penyebab mata bisa kuat, mata bisa dijaga oleh Allah, ini pakai celak ini. Ya, sunnahnya pakai malam sebelum bini entar konjengan, mending bini entar konjengan biasa nangkui celak. Nikah itu tidak sunnah. Yang sunnah sebelum tidur. Jadi pas tidur itu bereaksi. Pas tidur, orang biasanya kalau pakai celak malam sebelum tidur, bangun tidur keluar semua itu kotorannya itu pagi itu. Artinya sehat ya. Kalau dia pakai malam itu sehat, pagi hari fresh ya, seger. Terus selanjutnya 3, niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW tatkala memakai celak. Niat untuk ikut sunnahnya Nabi. Nah, ini sunnah Nabi yang langka sekarang. Nah, insyaallah nanti cari ini. Sebenarnya banyak ini dijual ya. Insyaallah nanti kalau ada yang pulang dari Hadramut, murah ini. Ini kalau di sana ya Allah, ada. Oh ada di masjid depan Masjid Awabin itu, di toko depan Masjid Awabin itu ada yang jual. Murah ini, paling 10.000 paling mondok Pak. Ya, kalau di Hadramut paling 2.000 nih harganya, 3.000 rupiah. Kalau kita beli di sini. Ya, tapi kan naik pesawat dari Yaman nih, tahu nih kata. Naik kantor mek larang pun ini. Ya, intinya lebih mahal rokok. Sampean beli rokok sepak ini kah, petadek sehari. Ini bisa dipakai sampai 3 bulan, 4 bulan tergantung. Mon serak ngakung bisa buat abid nih kah. Niat ikut sunnahnya Nabi. Nah ini pahala, ikut pakai ini sekalian pahala sunnah Nabi. Ya, insyaallah. Selanjutnya 4, tidak memakai celak tatkala sedang berpuasa fardu atau sunnah, karena hukumnya adalah makruh, kecuali jika dipakai sebelum azan subuh. Nah, kalau mau pakai celak jangan ketika puasa ya.
Tapi kalau sudah malam kan sudah tidak puasa itu dari subuh sampai maghrib, jangan pakai celak. Ada orang yang suka pakai celak siang malam. Kalau puasa bukan haram tapi makruh, lebih bagus ditinggalkan. Kalau mau pakai ya sebelum subuh atau malam hari itu tidak masalah. Artinya lebih baik ditinggalkan pakai celak. Ini kan termasuk apa ya, seperti mata ini kan ada lubang ke dalam gitu, makruh ditinggalkan. Baik, seterusnya. Maka hukumnya tidak makruh, dan jika celak tersebut Berikutnya. masih tersisa di mata sampai adzan subuh, maka hukumnya tetap tidak makruh. 5. Celak yang digunakan lebih utama jika dari jenis ismit, yaitu sesuai dengan jenis celak yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan jika tidak ada, maka tetap disunnahkan untuk memakai celak dari jenis apapun. Nah ini celak itu ada macamnya. Kalau yang ini kebanyakan dari ismit, namanya jenisnya merek ismit yang sering dipakai oleh Nabi, celak dari ismit. Aman se Indonesia ini kan biasanya batu tuh ya yang dihancurkan ya, dihaluskan. Nah, ini kata oning apa merek boleh se Indonesia nih kan. Tapi yang penting sunnah. Cuman yang lebih bagus yang dianjurkan Nabi ismit. Ya ini biasanya dari ismit. Kalau yang sudah terbuat ini dari ismit ya, untuk mempermudah sebenarnya ini. Ya, jadi cari yang merek ismit, karena itu yang sering dipakai Nabi Muhammad SAW. Seterusnya. 6. Membaca doa berikut ini setelah memakai celak. Beda tua nak ku celak. Ada doanya pakai celak ya. Doanya yaitu Allahumma nawwir basari wa basirati. ya Allah terangkanlah mataku ya, makrifatku, wa basirati, dan mata hatiku. Nah, jadi ini terus waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikan batinku, hatiku lebih baik daripada zahirku. Nah, kita kan berhias nih, bercolek, berdandan, memperindah wajah, memperindah mata, tapi berdoa minta kepada Allah batinnya lebih indah daripada zahirnya. Itu doanya pakai celak ya, sambil pakai celak, sambil baca doa itu. Insyaallah matanya sehat, mata batinnya juga terang ya, bisa melihat hal-hal yang indah. Waj'al alaniyati sholihah, dan jadikan alaniyati zahirku ya, wajahku, badanku, semua jasadku ini baik ya, minta sehat kepada Allah, minta sehat zahir dan batin intinya ya, minta sehat zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya pakai celak. Terus nomor 7, Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus radhiyallahu anhu meriwayatkan dianjurkan untuk membaca zikir berikut ini sebanyak 19 kali ketika memakai celak. Ya Nur, Ya Basir. ini ada anjuran amalan dari Habib Abdullah Al-Idrus, kalau pakai celak membaca Ya Nur, Ya Basir. Itu diantara asma Allah ya. Asma Allah itu nur, cahaya. Ya, minta supaya lebih diterangkan matanya kita. Ya Basir, yang maha melihat ya, yang maha menyaksikan. 19 kali. Ini amalan ya. Sambil pakai celak, sambil baca Ya Nur, Ya Basir. Insyaallah dikuatkan matanya oleh Allah, disehatkan matanya, disehatkan juga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusnya. 8. Sebagai ulama meriwayatkan dianjurkan bagi seorang untuk membaca doa berikut ini ketika sedang memakai celak. Apa doanya? Allahumma rabbal ka'bati wa baniha wa fatimata wa abiha Biha wa ba'liha wa baniha nawwir basari wa basirati wa sirri wa sarirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini doa yang indah juga ya dari ulama. Kalau kita pakai celak dianjurkan membaca doa ini ya. Allahumma rabbal ka'bati wa baniha wa fatimati wa abiha wa ba'liha wa baniha. Minta kepada Allah berkat keagungan Ka'bah, minta kepada Allah berkat keagungan Siti Fatimah, ayahnya Siti Fatimah. Siapa ayahnya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta suaminya. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Anak-anaknya Hasan dan Hussein. Ya, mereka ini orang-orang yang mulia di sisi Allah. Minta kepada Allah berkat kedudukan mereka, berkat kemuliaan mereka. Apa yang diminta? Perbaiki zahirku dan batinku. Ya, sehatkan mataku, sehatkan batinku, hatiku ya Allah. Ya, minta baik kepada Allah. Zahir kita, batin kita minta baik berkat Allah, berkat Ka'bah, berkat Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa juga bagus ya untuk kita amalkan, kita praktikkan, terutama kalau pakai celak. Jadi zahirnya kita kerjakan, batinnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Nomor 9, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu meriwayatkan dua ayat berikut ini mujarrab untuk memperkuat pandangan mata. Nah, ini yang punya masalah dengan mata, problem trahum min misalnya ya apa namanya, tidak bisa melihat jauh atau tidak bisa melihat dekat. Ini coba ya, sambil kita berobat zahir, tapi ini amalan dari Quran, dari Al-Quran. Baca ayat Al-Quran. Apa itu ayatnya? Qala Allah Ta'ala idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ini ucapannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu berpisah dengan ayahnya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, itu Nabi Allah Ya'qub nangis sampai buta matanya ya, terpisah dengan Nabi Allah Yusuf. Nah, ketika sudah lama sekitar 38 tahun terpisah ya, dan nangis terus Nabi Yakub, buta matanya. Nah, itu ketika Nabi Yusuf sudah ketemu dengan saudara-saudaranya. Nah, kemudian Nabi Yusuf kirim baju, kirim gamis. Bawa ini gamisku, sampaikan kepada ayah, letakkan di mata ayah, taruh di mata ayahku. Nanti ayahku akan melihat ya, yang buta itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang mengatakan tabarrukan, ngambil berkah dengan peninggalan orang soleh itu haram, ini Al-Quran nih. Ini Quran. Nabi Yusuf ngasih gamis, suruh taruh di mata abahnya. Berarti Nabi Yusuf berarti senang kepada yang tabarrukan juga ini. Ya kan? Ini Nabi Yusuf ini mengatakan kepada saudaranya, bawa ini gamis, taruh di mata ayahku, nanti mata ayahku akan sembuh, akan melihat. Apa ayatnya? Idhab biqamisi hadha, bawalah gamisku. Al-Quran ini. Ini yang punya problem mata, sakit mata ya, mungkin katarak, min, trahum, atau ini bisa dipraktikkan. Ini amalan untuk menguatkan ya. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita bisa dipakai ini. Idhab biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawalah gamisku ini ya. Itu diulang berapa kali diulang ayatnya? Dua ayat di atas dibaca di kedua telapak tangan pada pagi hari, kemudian setelah selesai membaca maka tiupkanlah pada ujung kedua ibu jari tangan dan usapkanlah pada kedua mata. Jadi ayat tadi dibaca begini, idhab biqamisi hadha wa alqu ala wajhi abi ya'tihi basira, kemudian ditiupkan di ibu jari begini ya, ibu jari, setelah ditiupkan diusapkan di mata begini. Kecelak ya, barokahnya ayat yang kita baca dan kita tiupkan di ibu jari, kita pakai celak dengan itu. Kita mohon berkatnya Al-Quran, mata kita disembuhkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dikuatkan. Nah itu berkahnya Al-Quran. Pakai Quran ini, bukan pakai mantra, bukan pakai apa, tapi pakai Al-Quran. Al-Quran Allah mengatakan syifa, penyembuh. Al-Quran ada obat zahir, obat batin ya, kalau kita yakin akan disembuhkan oleh Allah. Jadi dibaca, ditiup di dua jari, kemudian pelan-pelan. On lawan, saya ingat saya kokon lantok on lawan, dekik kokon apa sebab kematan ya. Jangan di kukunya, tapi di ibu jarinya. Ya, mungkin di sini atau di sini begini, terserah. Ini sekedar media yang pakai begini. Nah, ditiupkan di kedua, kemudian dioleskan di kedua mata.